Kita akan meneruskan materi tentang gelanggang Euclid. Terakhir kita sudah membahas tentang ini ya, pembagi bersama terbesar. Oke, materi hari ini tentang unit. Kita mulai dengan definisi. Oke, misalkan R gelanggang komutatif dengan unsur kesatuan. Di sini tidak ada keharusan R-nya Euclid. Yang penting dia gelanggang komutatif, punya unsur kesatuan. Oke, suatu unsur A di R ya, dikatakan suatu unit apabila ada unsur B di R, sehingga kalau A dikalikan B itu hasilnya 1. Ya. 1 di sini adalah unsur kesatuan di R. Ya, jadi 1 itu lambang lambang unsur kesatuan ya, tidak bentuknya tidak harus berupa bilangan. Oke. Jadi misalkan ya, sebagai contoh dari unit, yang pertama misalkan R itu adalah Z ya, gelanggang ya, ini kan gelanggang komutatif. Oke. Unit di R itu hanya ada 2. Apa saja? 1 dan negatif 1 ya. Z itu kan punya unsur kesatuan yaitu 1 ya. Dan unsur yang punya, jadi ini seperti unsur yang punya inverse ya. Kalau gelanggangnya adalah Z ya, unsur yang punya inverse itu hanyalah 1 atau negatif 1. Eh, Contoh lainnya
Oke, agak sulit, sebentar. Contohnya ini aja. Kita lanjut ke ini dulu aja ya. Sifat-sifat yang terkait dengan unit. Jadi ada banyak sifat ya yang bisa kita peroleh dengan definisi unit ini. Yang pertama ditulis dalam sebuah lemma. Misalkan R suatu daerah integral yang punya unsur kesatuan dan A dan B adalah dua unsur di R. Maka A dan B itu saling membagi dengan pengertian A membagi B dan B membagi A. Jika dan hanya jika A itu adalah kelipatan unit dari B ya. Maksudnya A itu adalah B dikalikan suatu unit U ya. Oke. Kita tinjau buktinya. Di sini buktinya ada bukti ke kanan, ada bukti ke kiri ya. Kalau ke kanan itu artinya jika yang kiri maka mengakibatkan yang kanan ya. Jika ini terpenuhi, jika A dan B saling membagi, maka A adalah kelipatan unit dari B. Nanti kita juga buktikan sebaliknya, bahwa jika diketahui A adalah kelipatan unit dari B, maka A dan B saling membagi. Jadi di sini diketahui atau dimisalkan bahwa A dan B dua unsur yang saling membagi ya. Jadi misalkan A membagi B dan B membagi A, akibatnya apa? Kalau A membagi B, itu artinya B adalah X kali A ya, untuk suatu X anggota R. Oke. Dan dari hubungan B membagi A itu adalah Y kali B untuk suatu Y anggota R. Akibatnya apa? B itu sama dengan X kali YB gitu ya.
sama dengan XY kali B. Sementara di pihak lain, B ini bisa ditulis sebagai 1 kali B. Ingat, kita punya hipotesis bahwa R itu punya unsur satuan, ya. Unsur satuan, jadi R-nya ada unsur 1 di sini. Dan, sorry, maksudnya yang ini nih. Dengan, ya. Dan karena R daerah integral, ingat bahwa kalau di daerah integral kita punya hukum pembatalan, ya. Ini biar lebih jelas, ya. Karena B sama dengan 1 kali B, maka diperoleh persamaan gini, ya. 1 kali B sama dengan XY kali B. Ingat kalau gelanggang secara umum, kita nggak bisa membatalkan B-nya, ya. Artinya kalau 1 kali B sama dengan XY kali B, nggak jaminan 1 sama dengan X kali Y. Tapi kalau daerah integral, karena kita tahu ada hukum pembatalan di daerah integral, ya. Dulu pernah dibuktikan. Jadi kita tinggal tulis karena R daerah integral, maka berlaku hukum pembatalan sehingga diperoleh satu sama dengan X kali Y. Nah, jadi X itu adalah suatu unsur di R yang punya balikan yaitu Y. Suatu unsur yang dimana ada unsur lain yang kalau dikalikan dengannya hasilnya 1, ya. Jadi ini memperlihatkan bahwa X adalah unit di R. Sesuai dengan A sama dengan B, ya. Ya, ini tukar peranan sebenarnya. Atau begini, kalau mau AB-nya sama seperti itu, bisa aja kita ganti ini. Jadi A sama dengan YB sama dengan Y kali XA. Sama dengan YX kali A, ya. Dan karena A sama dengan 1A, diperoleh ini. Ya, 1 sama dengan YX. Ini perhatikan bahwa Y adalah unit. Jadi yang kita tekankan Y-nya, ya. Nah, sekarang yang kiri. Misalkan A sama dengan UB dengan U unit R. Nah, kalau dari definisi langsung A sama dengan UB, ini artinya apa? Ini kan B membagi A, kan? Karena A-nya adalah kelipatan dari B. Oke. Kita tinggal tunjukkan bahwa sebaliknya. B juga, A membagi B, ya. Nah, sekarang ini, karena U itu unit,
maka akan ada unsur katakanlah V ya, sehingga U kali V itu 1, V kali U 1 ya. Oke. Jadi kita dapatkan kalau kita kalikan V dengan A, maka ini kan akan sama dengan V kali UB, gitu, sama dengan VU kali B sama dengan 1B, sama dengan B. Ya. Nah ini artinya apa? Kalau A kali V hasilnya B, A membagi B. Ya, terbukti. Bapak, maaf, suaranya masih mute. Oke, terima kasih. Oke, yang berikutnya ya, misalkan kita punya gerakan komutatif R untuk setiap A dan B anggota R ya, kita katakan
A berasosiasi dengan B, kita tulis gini lambangnya, apabila A sama dengan U kali B untuk suatu unit U ya, di R. Nah, kita mau memperlihatkan bahwa ini ya, akan diperlihatkan bahwa relasi ini adalah relasi ekivalen, ya itu yang disebut equivalence relation ya. Kalau saya sering mengatakannya relasi keserupaan atau relasi ekivalensi gitu ya, supaya kalau konsisten dengan terjemahannya itu. Tapi biasanya yang lebih sering digunakan istilahnya relasi ekivalen. Oke, nggak apa-apa, kita ikuti aja ya. Kalau menunjukkan relasi ekivalen ada berapa kondisi yang harus dipenuhi ya oleh suatu relasi itu. Eh, di sini ada yang kurang. Gelanggang komutatif dengan unsur kesatuan. Oke. Nah, di sini kita lihat buktinya ya. Pertama gini, catat bahwa unsur kesatuan sendiri adalah unitnya. Karena kalau unsur kesatuan kita kalikan dirinya sendiri kan hasilnya satu ya. Satu kali satu, satu di R ya. Berarti kan dia bisa digolongkan sebagai unit ya. Nah, sekarang baru kita bisa buktikan sifat pertama, yaitu apa? Refleksifnya ya. Karena A sama dengan satu kali A untuk setiap A anggota R, maka dan satu sendiri adalah unit ya, maka A berasosiasi dengan R dengan A ya. Jadi relasi ini memenuhi sifat refleksif. Oke. Setiap unsur berasosiasi dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, kalau kita mau tunjukkan sifat berikutnya, sifat simetriknya ya, kita harus tunjukkan bahwa kalau dua unsur itu berasosiasi ya, kalau A berasosiasi dengan B ya berarti B berasosiasi dengan A gitu. Jadi sekarang misalkan A, B anggota R dengan A berasosiasi dengan B. Misalkan A sama dengan U kali B, ya, dengan di mana U adalah unit. Nah, karena U unit,
maka terdapat V anggota R sehingga V kali U1 ya. Jadi atau gini. Perhatikan bahwa V juga termasuk unit di R. Jadi kalau U adalah unit, ada pengali yang ada balikannya ya. Misal V ya. Nah, V itu sendiri juga akan otomatis dia menjadi unit ya. Karena dia dikalikan U menghasilkan 1 ya. Sekarang ya, mirip tadi ya yang pembuktian sebelumnya, PA itu jadi V kali UB ya. PU kali B menjadi 1 ya. Kali B, B. Ya, ini memperlihatkan bahwa apa? B berasosiasi dengan A. Kalau tadi A berasosiasi dengan B itu artinya A adalah kelipatan unit dari B. Di sini kita memperlihatkan bahwa B adalah kelipatan unit dari A, ya artinya B berasosiasi dengan A. Jadi kalau A berasosiasi dengan B mengakibatkan B berasosiasi dengan A, ini menunjukkan apa? Relasi asosiasi ini bersifat Transitif. simetrik. Oh, simetris, iya. Ya, tahu simetrik atau simetris ya, bahasa yang benar apa ya? Nah, satu lagi ya, sifat transitifnya. Oke, pertama gini, kita harus perlihatkan bahwa ya, sebelum ke sifat transitif ya, misalkan U, V, keduanya unit di R. Ya. Misalkan eh, kalau dia unit berarti kan punya balikan masing-masing ya. Jadi misalkan eh, U, bentar, ini. Karena U unit, maka terdapat U1 anggota R sehingga U kali U1 adalah 1 dan karena V unit maka terdapat V1 anggota R sehingga V kali V1 sama dengan 1 ya. Sekarang kita lihat bahwa ini perhatikan bahwa kalau kita kalikan UV ya, kali V1U1 ini kan dengan sifat asosiatif kita bisa tulis sebagai U kali VV1 kali U1. Yang tengah itu adalah 1 ya, U kali 1 kali U1 sama dengan U kali U1 sama dengan 1. Dari sini kita bisa simpulkan apa? UV punya balikan. Jadi UV adalah unit. Ya. Jadi kita telah perlihatkan bahwa ini hasil kali dua buah unit itu adalah juga unit. Nah, sekarang baru kita bisa tunjukkan sifat transitifnya. Misalkan
A, B, C anggota R dengan A berasosiasi dengan B dan B berasosiasi dengan C. Oke? Nah, misalkan A berasosiasi dengan B, berarti A itu adalah katakanlah T kali B gitu ya. Dengan di mana T adalah unit di R dan B berasosiasi dengan C, kita bisa tulis B adalah S kali C. Di mana S adalah unit di R. Oke? Nah, diperoleh apa? A itu sama dengan T kali SC sama dengan TS kali C, di mana ini adalah unit. Karena T dan S keduanya unit dan kita sudah perlihatkan bahwa hasil kali dua buah unit adalah unit. Kesimpulannya apa? Jadi A berasosiasi dengan C. Ini menunjukkan bahwa relasi berasosiasi memenuhi sifat transitif. Oke, tiga sifat terpenuhi ya. Sifat refleksif, simetrik, transitif. Kesimpulannya bahwa himpunan atau relasi berasosiasi itu adalah relasi ekivalen. Jadi kalau kita kumpulkan unsur-unsur yang saling berasosiasi, maka kita akan dapatkan partisi ya, kelas-kelas ekivalen. Kalau di Z, dua unsur yang ekivalen itu hanya masing-masing sepasang ya, kecuali 0 ya. Jadi kalau kita punya himpunan Z, ini nanti ada kelas ekivalen 1 dengan min 1 ya. Jadi 1 hanya berasosiasi dengan min 1. Nanti ada lagi kelas ekivalen ya. Jadi himpunan ini seperti disekat-sekat 2 dengan min 2 dan seterusnya ya. Oke, gambarnya ya yang tidak berpasangan cuma 0 saja ya. Tapi kalau himpunan Z ini kita partisi itu ya. Jadi ya, misalkan di sini adalah 1 dengan min 1, 2 dengan min 2, 3 dengan min 3, 4 dengan min, dan seterusnya gitu. Jadi 1 hanya berasosiasi dengan min 1, 2 hanya berasosiasi dengan min 2, 3 hanya berasosiasi dengan min 3, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang gini. Kita mau coba manfaatkan tadi hasil yang kita peroleh dalam pembuktian ketransitifan ya, bahwa hasil kali 2 unit adalah unitnya. Jadi dari hasil itu kita bisa dapatkan hasil yang baru juga, yaitu apa? Misalkan R gelanggang komutatif
dengan unsur kesatuan. Misalkan U adalah U besar ya, himpunan semua unit di R. Oke, apa yang bisa kita ketahui? Yang pertama, U subset R ya. Dan tak kosong. Mengapa kita tak kosong? Karena apa? Karena sekurang-kurangnya satu itu pasti anggota U. Unsur kesatuan R-nya harus R-nya kan di sini diasumsikan punya unsur kesatuan. Nah, sekurang-kurangnya himpunan U itu memuat unsur kesatuan itu. Yang kedua, kalau kita ambil ini, misalkan katakanlah U dan V atau S dan T ya, keduanya adalah unit. Nah, pada pembuktian tadi kan kita telah memperlihatkan bahwa apa? Hasil kalinya ya, telah diperlihatkan bahwa S kali T juga unitnya. Berarti S kali T itu juga anggota U. Oke. Nah, selanjutnya, oke, karena U unit di R, maka bukan S ya. Maka terdapat katakanlah S1 anggota R sehingga S kali S1 hasilnya identitas. Hasilnya satu ya. Oke. Kita ke halaman berikutnya aja. Perhatikan bahwa ini ya, satu itu merupakan unsur identitas terhadap operasi apa? Penjumlahan atau perkalian? Perkalian ya. Dan S1 ya, itu akan bertindak sebagai balikan dari S kan. Ya, di sini adalah balikan ya, balikan dari S. Ya. Jadi kalau kita kumpulkan sifatnya kan U subset R tak kosong tertutup di bawah operasi perkalian. Kemudian yang berikutnya
Atau gini. Jadi S1 adalah merupakan balikan dari S-nya. Karena S1 juga unit, atau nggak usah kita tulis. Ini sebelumnya kan kita udah tahu kalau U unit, dia punya balikan V-nya. V-nya itu juga unit kan. Jadi kalau kita punya persamaan S kali S1 adalah 1, ya S1 adalah balikan dari S, dan S1 juga dengan sendirinya menjadi unit ya. Oke, kita tulis detail aja nggak apa-apa. Karena S1 adalah unit, di R, adalah juga unit di R, maka S1 elemen U ya. Eh, Oke, bentar. Mungkin U subsetnya nggak perlu. Ini kita tidak sedang membuktikan subgroup ya. Kita membuktikan ini maunya adalah grup ya. Yang pertama gini, perhatikan bahwa U tak kosong karena sekurang-kurangnya satu itu anggota U ya. Eh, Sementara untuk sifat asosiatifnya, itu merupakan bawaan. Sebagai gelanggang, operasi perkalian di R itu kan asosiatif. Nah, kalau U sebagai subset dari R ya jelas dia akan membawa sifat asosiatif itu. Jadi kalau kita kumpulkan lagi tadi, yang pertama tak kosong, terus tertutup di bawah operasi perkalian, kemudian setiap unsur di S punya, setiap unsur di U punya inverse, ya, punya balikan, atau inverse, ya, inverse terhadap operasi perkalian, terus sifat perkalian sendiri asosiatif, maka hal ini menunjukkan bahwa U itu adalah sebuah grup. Di bawah operasi perkalian. Oke, tapi kita nggak bisa mengatakan subgrup ya, karena R-nya sendiri bukan grup. Kalau R-nya kan grup-grup di bawah operasi penjumlahan,
Sementara kita ngambil bagian-bagian dari R itu ya unitnya kita kumpulkan, ternyata dia grup tapi grupnya terhadap operasi perkalian. Oke. Nah, lebih lanjut ini grupnya juga abelian ya. Karena di awal kan kita sudah menetapkan ya, atau punya hipotesis bahwa R-nya itu gelanggang komutatif. Ya, kasih keterangan di sini aja. Grup abel. Ya. Sifat abelnya nggak perlu kita bahas karena yaitu otomatis dari kekomutatifan operasi perkalian di R. Oke. Nah, mungkin satu sifat lagi ya yang masih terkait dengan unit. Oke, ini saya tulis dalam bentuk lema saja. Misalkan ntar. Oke, itu satu lagi nih aja. Misalkan ya, R gelanggang Euclid. Misalkan katakanlah D1 dan D2, keduanya adalah pembagi bersama terbesar dari A dan B, maka D1 berasosiasi dengan D2. Ya. Oke, buktinya hmm, oke gini. Karena D2 adalah pembagi sekutu terbesar ya, pembagi sekutu terbesar dari A dan B, maka jadi nggak konsisten ya. D2 membagi A dan D2 membagi B. Ya. Tapi karena D1 adalah pembagi sekutu terbesar dari A dan B, maka haruslah ingat D1 jelas pembagi bersama A dan B,
Dan kalau dia dikatakan pembagi sekutu terbesar ya, ketika ada unsur lain yang merupakan pembagi bersama, unsur lain itu harus membagi D1. Gitu ya. Haruslah D2 membagi D1. Oke. Nah, sebaliknya, kalau kita tukar peranan D1 dengan D2 ya, karena D1 D1 harus membagi atau gini deh. Ini mungkin terlalu berbelit-belit kalimatnya ya. Saya ulangi aja supaya lebih simpel. Kalau kita pinjam notasi yang lalu kan PST itu dinyatakan dengan pasang ini ya, AB ya. Kalau D1 adalah pembagi apa FPB dari A dan B, akibat artinya apa nih? D1 membagi A dan D1 membagi B. Yang kedua, apabila C membagi A dan C membagi B, maka haruslah C membagi D1. Di pihak lain kita punya D2 adalah pembagi sekutu terbesar dari AB. Maka pertama kita akan punya D2 pembagi A, D2 juga membagi B, yang juga apabila ada pembagi bersama yang lain, C membagi A, maka pembagi bersama tersebut harusnya lebih kecil, dalam artian bahwa dia harus membagi D2. Nah, sekarang mana yang mau kita pandang sebagai pembagi sekutu terbesar dulu? Ya. Kalau kita pandang D1 sebagai pembagi sekutu terbesar, di sini di pihak lain kita punya D2 adalah pembagi bersama kan. Sehingga apa? D2 harus membagi D1, gitu kan? Tetapi di pihak lain, kalau kita sedang meninjau D2 sebagai pembagi sekutu terbesar, sementara D1 adalah pembagi bersama ya. D1 membagi A, membagi B juga, berarti D1 harus membagi D2. Nah, sebelumnya kita sudah punya lema kan? Jadi menurut lema sebelumnya, yang tadi kan, kalau A membagi B, B membagi A, oh udah kehapus tadi ya. Kalau dua unsur saling membagi, maka keduanya berbeda secara unit. Yang satu kelipatan unit dari yang lain. Dan tapi kita tahu bahwa unit itu kan atau istilahnya dia berasosiasi ya. Kalau yang satu adalah kelipatan unit dari yang lainnya, kita katakan berasosiasi, dan berasosiasi itu sifatnya adalah refleksif, bukan simetris ya. Oke, menurut lema sebelumnya, D1 berasosiasi dengan D2. Oke. Nah, sebagai contoh, kalau kita punya
atau di Z ya. Contoh. Di Z ya. Tentukan pembagi sekutu terbesar dari apa? Misalkan 12 dan 18. Jawabannya apa? Jawabannya apa? 6 dan negatif 6. Jadi bukan cuma 6 aja, tapi negatif 6 itu juga termasuk FPB dari 12 dan 18 ya. Kalau gelanggangnya gelanggang Z. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau dari saya tidak, Pak. Oke. Mungkin cukup sampai sini dulu aja. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, buat tadi saya cukupkan dulu. Nanti ini bahasanya juga masih lumayan panjang ya, tapi biar untuk sementara kita berhenti dulu di sini ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih.